Dalam lintasan sejarah panjang umat manusia, selalu ada momen ketika sebuah bangsa yang kecil, nyaris tak diperhitungkan siapapun, justru menentukan arah sejarah dunia. Sebuah masa ketika harapan kecil yang bersemi di tangan segelintir orang berubah menjadi gelombang besar yang menggulung abad-abad berikutnya. Di awal abad ke-14, di dataran berbukit Anatolia Barat, momen itu bernama penaklukan Bursa, peristiwa yang bukan hanya menandai kemenangan militer, tetapi juga kelahiran negara yang kelak menguasai 3 benua, Kesultanan Arman. Namun, cerita ini tidak bermula dari benteng tinggi atau pasukan pengepung. Cerita ini dimulai jauh lebih sederhana, dari ambisi Azman Ghazi, dari peralihan kekuasaan kepada putranya, Orhan Ghazi, dan dari sebuah pengepungan panjang yang diwarnai intrik, strategi, diplomasi, dan pengkhianatan. Penaklukan Bursa bukanlah perang yang dimenangkan oleh pedang semata, ia adalah perang yang dimenangkan oleh keteguhan, kesabaran, dan visi besar. Awal dari segalanya, 3 generasi sebuah kesultanan pada awal abad ke-14. Dunia Bizantium sedang mengalami kemunduran. Tanah-tanahnya di Anatolia kehilangan kekuatan, kota-kotanya terisolasi satu sama lain. Sementara itu, di antara reruntuhan kekuasaan lama, sebuah suku kecil bernama Kei, salah satu klan Ogustok, mulai bangkit di bawah kepemimpinan Azmani. Ketika Azman wafat pada tahun 1324, wilayah yang ia tinggalkan tidaklah luas tetapi sangat strategis. Azman memahami bahwa masa depan dinasti ini bukanlah berada di padang-padang luas, tetapi pada kota-kota kunci yang menguasai jalur perdagangan, pertanian, dan logistik. Dan dari semua kota itu, Bursa adalah yang paling penting. Bursa berdiri megah di kaki Gunung Uluda. Kota itu berada di titik silang antara Anatolia dan Eropa. Ada alasan mengapa Bizantium mempertahankannya begitu lama. Menguasai Bursa sama artinya menguasai ekonomi wilayah tersebut. Ketika Azman wafat, ia menyampaikan sebuah wasiat kepada putranya, "Anakku, jadikan Bursa ibu kota kalian suatu hari nanti. Kota itu adalah kunci dunia." Kata-kata itu menggemakan sebuah visi besar bahwa bangsa kecil ini suatu hari akan menjadi penguasa dunia. Dan untuk melanjutkan visi itu, seorang pria akan memegang kendali, Orhan Ghazi, putra Azman. 2. Orhan Ghazi, pemimpin muda dan ambisi besar. Orhan tidak mewarisi kerajaan besar. Ia mewarisi harapan, keyakinan, dan musuh kuat yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, Orhan memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak pemimpin lain, kesabaran strategis. Pada tahun-tahun awal kepemimpinannya, Orhan memetakan seluruh wilayah di sekitar Bursa. Ia memahami bahwa menyerang langsung ke jantung kota adalah bunuh diri. Bursa dikelilingi benteng besar, parit alami, dan jalur logistik yang masih didukung Bizantium. Maka Orhan memilih strategi yang jauh lebih cerdas, mengisolasi Bursa perlahan-lahan. Ia tidak menaklukkan kota itu dalam semalam. Ia mengepungnya selama 8 tahun. 8 tahun yang penuh intrik, negosiasi, dan manuver politik. 8 tahun yang memperlihatkan bahwa kekuatan terbesar Arman bukan hanya pedang melainkan ketekunan dan perencanaan jangka panjang. Orhan menyadari bahwa pengepungan ini bukan sekadar pertempuran, tetapi ujian eksistensi. Jika Bursa jatuh, seluruh dunia akan mulai melihat Arman bukan sebagai suku kecil, tetapi kekuatan politik baru. Jika mereka gagal, mungkin sejarah Arman tidak akan pernah dimulai. 3. Strategi busuk benteng Bursa. Benteng Bursa dibangun dengan arsitektur Bizantium yang masif. Dinding-dindingnya menjulang tinggi, menantang setiap pasukan pengepung untuk mencoba keberuntungan mereka. Tetapi ada kelemahan paling krusial, jalur logistik melalui gerbang barat. Orhan mengirim panglimanya Toget Alp, Konur Alp, dan Akakocha untuk menutup jalur suplai satu persatu. Mereka tidak menyerang kota secara brutal. Mereka membangun pos-pos kecil, menguasai bukit, memotong pasokan makanan yang datang dari Bizantium. Penduduk Bursa mulai merasakan kelaparan. Sementara itu, Bizantium mencoba mengirim bantuan. Tetapi setiap kali pasukan mereka bergerak, Arman telah bersiap menahan. Sampai akhirnya seorang komandan Bizantium di Bursa, seorang pria yang lelah melihat rakyatnya menderita, mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah. Ia menawarkan untuk menyerahkan kota jika Arman menjamin keselamatan keluarganya. Nama komandan itu di beberapa sumber disebut sebagai Evrenos. Meski catatan sejarah berbeda-beda, yang jelas, dialah orang yang membuka pintu masa depan bagi Arman.
Tetapi Orhan tahu bahwa menerima tawaran itu terlalu berbahaya dan terlalu mudah untuk dianggap jebakan. Maka ia menawarkan syarat, penyerahan damai bursa harus dilakukan tanpa kekerasan, tanpa kebohongan. Dan para pejabat Bizantium diizinkan meninggalkan kota dengan selamat. Kesepakatan itu diterima. 4. Bursa jatuh tanpa darah awal dari segalanya pada tahun 1326 tahun yang kini dicatat sebagai titik lahirnya ibu kota pertama Ottoman. Bursa menyerah. Tidak ada pertempuran massal. Tidak ada pertumpahan darah besar. Bursa jatuh dengan kepala tegak tetapi dengan perut kosong. Namun, bagi Orhan, itu adalah kemenangan terbesar sepanjang hidupnya. Saat pasukannya masuk ke bursa, mereka melihat sesuatu yang tidak mereka duga, rakyat yang tetap menjaga martabat mereka, meski kelaparan. Pemimpin-pemimpin lokal yang berjalan keluar dengan pakaian terbaik mereka. Tidak ada penjarahan, karena Orhan menegakkan disiplin keras. Ini bukan kemenangan atas orang-orang lapar. Ini kemenangan atas sebuah kekaisaran tua. Keputusan ini membuat rakyat bursa secara mengejutkan menerima Orhan sebagai pemimpin baru mereka. Dan pada hari itu, bendera Ottoman berkibar untuk pertama kalinya di atas kota metropolitan besar. Bursa menjadi ibu kota revolusi yang tak disadari setelah kota itu resmi menjadi bagian dari Arman. Orhan melakukan reformasi besar-besaran. Pertama, Bursa dijadikan pusat pemerintahan. Orhan memindahkan seluruh sistem administrasinya ke sana. Inilah awal dari struktur negara Arman yang terorganisir. Kedua, Bursa menjadi pusat perdagangan. Dengan lokasi strategisnya, Bursa berkembang menjadi pusat sutra, tekstil, dan perdagangan internasional. Ketiga, Bursa menjadi pusat pendidikan dan agama. Langgar dan madrasah dibangun. Para cendekia dari berbagai wilayah datang untuk mengajar. Keempat, Bursa menjadi pusat produksi. Pabrik sutra, kerajinan, dan pasar terorganisir mulai bermunculan. Semua ini terjadi dalam beberapa dekade dan menjadikan Bursa bukan hanya ibu kota administratif, tetapi ibu kota peradaban. Disinilah Arman mulai memiliki identitas, bukan lagi sekadar suku pengembara, tetapi negara yang terstruktur. Orhan membangun masjid pertamanya di kota itu. Ia membangun pasar, sekolah, dan pusat administrasi. Bursa menjadi simbol visi Asman, kekuatan yang dibangun bukan oleh ketakutan, tetapi oleh stabilitas dan pembangunan. Warisan penaklukan Bursa. Penaklukan Bursa adalah fondasi bagi semua kejayaan Ottoman berikutnya, dari penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II hingga kejayaan Sulaiman Al-Kanuni. Tanpa Bursa, tidak akan ada struktur negara. Tanpa Bursa, Arman hanya akan menjadi suku pengembara lainnya. Tanpa Bursa, dunia mungkin tidak akan mengenal kekhalifahan besar yang bertahan selama 6 abad. Bursa adalah ibu kota pertama, tetapi lebih dari itu ia adalah pondasi peradaban Arman. 7. Penutup, kota yang menjadi awal segalanya dalam sejarah. Jarang sekali ada kota yang jatuh tanpa pedang, tetapi justru mengubah masa depan dunia. Bursa adalah salah satunya. Kota itu jatuh tanpa perang besar, tetapi bangkit menjadi pusat kekuasaan raksasa. Dan hari itu, ketika bendera Arman naik di atas dinding Bursa, sebuah era baru lahir. Era yang akan bertahan selama ratusan tahun. Era yang mengubah peta dunia. Penaklukan Bursa bukan hanya kemenangan perang, itu adalah kelahiran sebuah kekaisaran.